Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian siap belajar hari ini? Siap. Kurang semangat, saya tahu walaupun ini kondisinya puasa ya. Harus semangat ketika ditanya kalian siap belajar hari ini atau belum. Kalian siap belajar hari ini? Siap. Anak-anak ya. Hari ini sebelum kita mulai proses belajarnya, tolong salah satu atau ketua kelas pimpin berdoa. Ketua kelasnya Rido ya kalau tidak salah. Mas Rido tolong pimpin berdoa. Yang keras suaranya, yang lantang biar teman-teman yang lain juga ikut semangat. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan proses berdoanya ya. Kita niatkan belajar hari ini supaya apa yang kita pelajari hari ini ya, kita benar-benar mendapatkan manfaat yang baik dan barokah dari Tuhan yang Maha Esa. Lebih sekarang ini adalah bulan puasa ya. Pagi hari ini saya tahu kalian pasti semangat semua walaupun kondisinya kelihatannya agak lemes-lemes karena mungkin puasa. Sebenarnya puasa atau enggak? Insya Allah puasa ya. Oke, insya Allah puasa. Nah, anak-anak yang sangat saya cintai, hari ini kita akan belajar tentang suatu materi yang sangat menarik ya. Menariknya apa? Kalau kemarin-kemarin itu kita pelajari tentang dua dimensi, bagaimana caranya kalian gambar denah ya, bagaimana caranya kalian gambar potongan rumah itu kalau dipotong, setelah itu dilihat bentuknya seperti apa ya. Setelah itu tampak kalau dilihat dari luar, bentuknya itu tampaknya bagaimana. Hari ini, nah ini agak spesial, agak menarik. Kenapa? Karena hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menggambar bentuk tiga dimensi. Ya, menarik kan? Nah, selain kita mempelajari bentuk-bentuk tiga dimensi dari aplikasi SketchUp, kita juga akan mempelajari bentuk tiga dimensi dari aplikasi AutoCAD. Dari pertemuan kemarin, ya, awal kita masuk, ya, beberapa satu atau dua kali pertemuan kemarin sudah Bapak analisis dan Bapak observasi. Akhirnya saya temukan ya ada sekitar 6 atau 5 anak suka menggambar menggunakan aplikasi AutoCAD. Sekitar 5 anak itu juga suka menggambar menggunakan aplikasi tiga dimensi, tapi satunya lagi yaitu adalah dahulu Rido, angkat tangan. Oke, hadir. Agatha, Hadir. Zudan. Ada dua teman kita yang sakit, kita doakan sama-sama semoga segera lekas sembuh, supaya besok bisa lekas mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Gitu ya. Oke, Bapak sudah cek daftar hadir kalian dan tadi juga sudah saya cek semangat kalian mantap sekali. Sekarang coba kita lihat sama-sama tujuan belajaran kita ya. Jadi tujuan belajaran kita adalah menganalisis perintah dasar yang digunakan untuk menggambar tiga dimensi. Tiga dimensi apa? AutoCAD dan SketchUp. Setelah kalian tahu, oh perintah ini fungsinya untuk ini, ya. Perintah icon atau perintah ini fungsinya untuk ini. Nah, setelah kalian tahu, kalian nanti akan bisa menentukan perintahnya. Oh, saya mau menggambar tiga dimensi, maka saya menggunakan perintah mempresentasikan bentuk tiga dimensi yang sudah kalian buat diskusi dengan teman-teman kelompok kalian. Nanti setelah itu, setelah dipresentasikan, kalian tunjukkan ke Bapak sebagai hasil bentuk tanggung jawab kalian, ya. Karena kalian tadi sudah menentukan saya ingin menggambar menggunakan aplikasi AutoCAD, ya. Perintahnya A, B, C, D banyak, nanti kita pelajari. Nah, itu merupakan keputusan kalian. Kamu memilih aplikasi itu. Setelah itu tanggung jawab kalian adalah menunjukkan hasil gambar yang sudah kalian gambar. SMK? Bisa. Oke, jangan keras-keras nanti lapar lagi. Ya. Nah, anak-anak, Bapak sudah menyebutkan tujuan pembelajaran apa yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Bapak akan coba mengaitkan apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari hari ini. Pernah tidak kalian ketika perjalanan dari rumah, ya, jauh-jauh ya menuju ke sekolah, tiba-tiba di belokan atau di perempatan itu kamu melihat baliho atau melihat banner besar di mana di situ ada proses pembangunan misalkan masjid atau proses pembangunan
perumahan atau proses pembangunan bangunan apapun yang di banner tersebut itu muncul bentuk 3 dimensi dari apa yang dibangun. Misalkan tadi masjid, rumah sakit, atau misalkan perumahan. Setelah kalian melihat, itu terlintas di benak kalian, gimana ya kira-kira gambar itu? Nah, gambarnya kok bagus sekali, apakah saya kira-kira bisa? Pernah tidak kalian punya pikiran seperti itu? Pernah. Kurang keras. Pernah. Pernah ya? Oke, itu normal, saya pun juga seperti itu. Ketika melihat, itu juga pernah punya. Hari ini sebelum kalian melangkah jauh, bagaimana caranya kalian gambar rumah, kita pelajari dulu perintah-perintah dasar yang paling dasar untuk menggambar rumah tersebut tadi itu. Ya, setelah kalian nanti tahu perintah dasarnya apa, maka kalian nanti akan bisa mewujudkan dalam bentuk 3 dimensi. Di sini konteksnya masih bidang sederhana. Itu ya. Jadi sudah mulai ada gambaran ya apa yang kita pelajari hari ini. Kita pelajari dulu perintah-perintah dasarnya. Gimana Mas Rito? Dapat disampaikan? Sudah mulai jelas apa yang akan kita pelajari hari ini? Sudah. Oke, sudah jelas, mantap. Oke ya. Kalau gitu, coba sekarang Bapak akan membantu kalian. Bapak demonstrasikan terkait aplikasi SketchUp, perintah-perintah dasarnya itu apa aja ya. Nanti Bapak bantu supaya pemahaman kalian mantap ya. Oke, sekarang coba saya tunjuk. Ini ada perintah yang paling awal, ini adalah select. Select itu artinya untuk memilih ya. Untuk apa? Memilih. Nah, selectnya itu pasti warnanya hitam di aplikasi. Nah, kita sudah punya kotaan, ini kita klik ya, jangan ditahan. Arahkan ke atas. Nah, ini sudah jadi bentuk 3 dimensi ya. Coba Andre, push tadi fungsinya untuk apa Andre? Coba teriakan yang jelas Andre. Push berfungsi untuk membuat objek menjadi 3 dimensi. Mantap, berarti Andre masih sadar ini Andre ya. Biasanya kalau puasa seperti ini fokus nggak 100%, 90 bahkan bisa turun jadi 80%. Tapi saya maklum. Tapi saya yakin juga kalian memahami materi ini, kalian pasti bisa. Karena SMK bisa. Oke, kalau sudah ada gambaran. Oh ini saya lupa, masih ada satu perintah lagi. Di sini ada namanya adalah offset berfungsi untuk menggandakan garis dengan bentuk yang sama tapi jaraknya berbeda. Jaraknya bisa beda. Pembelajaran kita ini lebih oke ya, lebih jempol, lebih mantap lagi dalam kalian memahami perintah-perintah dasar ini. Bapak akan membuat kalian menjadi 2 grup. Yang suka SketchUp di sebelah kanan, yang suka AutoCAD di sebelah kiri. Yo, coba kumpul. Kata perintah dari saya, silahkan diskusikan apa yang sudah kalian pelajari atau kita pelajari sama-sama tadi di depan terkait perintah-perintah dasar menggambar 3. Memicu diskusi kalian. Ini Bapak cetakkan gambar bentuk-bentuk 3 dimensi. Ya, silahkan kalian diskusikan. Untuk menggambar bentuk 3 dimensi itu perlu menggunakan perintah apa? Ya, ini untuk menguji kalian dari apa yang kita pelajari sama-sama tadi. Kalian aplikasikan sesuai aplikasi yang kalian pilih. Yang sebelah kiri suka menggambar aplikasi AutoCAD, sebelah kanan suka menggambar aplikasi SketchUp. Oke, coba ini dilihat dulu gambar bidang sederhananya. Ya, saya beri waktu sekitar 10 menit. Silahkan didiskusikan bentuk bidang sederhananya. Oke, maka diskusikan ya. Bisa melihat gambar yang ada di sini atau yang ada di depan juga bisa Mas ya. Sama. Oke anak-anak ya, kalian sudah selesai melaksanakan proses diskusi bersama kelompok kalian atau bersama kelompok yang sesuai kebutuhan belajar. Kira-kira ya, apakah ada yang ingin didiskusikan antar kelompok? Kalau tadi kalian kan diskusi satu kelompok ya, per kelompok diskusi masing-masing. Sekarang antar kelompok kita diskusikan sama. Dari kelompok
AutoCAD atau SketchUp, adakah yang ingin ditanyakan ke antar kelompok ini? Nah, artinya kalian saling bertanya ke kelompok AutoCAD dan kelompok SketchUp. Apakah ada? Oh, Agatha, yang keras, suaranya saya hampir enggak begitu dengar. Agatha ingin bertanya apa? Coba sampaikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok SketchUp, apa saja perintah yang digunakan untuk menggambar objek tiga dimensi. Oke, ya, pertanyaannya bisa saya tangkap dari Mas Agatha ya. Oke, saya tandai dulu karena kamu aktif bertanya, saya tandai dulu Agatha ya. Oke, Mas Agatha tadi bertanya si SketchUp, perintah apa saja yang digunakan untuk menggambar objek tiga dimensi. Kira-kira dari kelompok SketchUp ya. Ini tadi adalah hasil diskusi dari kelompok AutoCAD, muncullah pertanyaan itu tadi. Dari kelompok SketchUp kira-kira adakah yang bisa menjawab pertanyaan yang bagus tadi dari Mas Agatha? Siapa? Coba angkat tangan yang tinggi, namanya sebutkan. Ridho. Oh, Ridho. Oke, silakan Ridho. Silakan. Pertama untuk menggambar tiga dimensi di SketchUp itu menggunakan rectangle. Diklik rectangle, Ya. lalu dibuat objek persegi. Oke, buat objek persegi. Terus itu gunakan aplikasi Pull ya, dengan perintah push pull itu terus ditarik ke atas. Tadi jawaban dari Mas Ridho. Kira-kira Mas Agatha bagaimana? Ya, saya sudah paham. Wah, sudah paham. Silakan kalian gambar dari keempat bidang sederhana ini ya, masing-masing ya, menggambar sendiri-sendiri. Keempat bidang sederhana ini di komputer kalian gambar 5 ya. Mantap. Coba di copy gambar 5-nya. Ya, pelan-pelan. Caranya ini tadi. Nah, ini dari tim AutoCAD. Gambar apa, Mas? Gambar kubus dengan perintah extrude Oke, gambar kubus dengan perintah extrude di aplikasi AutoCAD. AutoCAD. Oke, sebelahnya lagi gambar apa, Mas? Balok ya? Oke, gambar balok. Oke. Mantap. Oke, anak-anak ya. Seharian ini tadi kita sudah belajar banyak sekali ya, mengenali perintah-perintah dasar di aplikasi SketchUp dan AutoCAD, aplikasi penggambaran tiga dimensi sudah kita laksanakan ya. Dan tadi Bapak apresiasi bagus sekali ya. Kalian proses diskusi maupun dalam kelompok maupun antar kelompok dan sudah Bapak beri tugas ya, keputusan kalian menggunakan gambar bidang sederhana ini ya. Kalian menggambar menggunakan aplikasi masing-masing, ada yang pakai AutoCAD, ada yang pakai SketchUp ya. Dan sudah kalian tunjukkan ke Bapak, ini merupakan keputusan yang bertanggung jawab dari kalian. Keputusan kalian memilih aplikasi itu, tanggung jawabnya kalian jadikan sampai bentuk kurang lebih seperti ini. Tadi sudah Bapak lakukan observasi ke kalian. Ini tibalah proses pembelajaran kita di penghujung pembelajaran ya. Kira-kira dari yang sudah kita pelajari dari awal tadi, adakah yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa? Adakah yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Siapa? Oh, Mas Ridho. Coba, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Setelah kita pelajari hasil dari pembelajaran hari ini, saya bisa membuat objek-objek seperti kubus, ya, balok, lingkaran, dan limas. Oke ya. Hari ini kita sudah belajar. Menurutnya Mas Ridho, hari ini kita belajar menggambar kubus, ya, balok. Setelah itu sama anak-anak sudah selesai proses pembelajaran kita. Bapak ingin menyampaikan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam proses pembelajaran hari ini ya. Namun sebelum pembelajaran kita akhiri ya, ini Bapak berikan lembar evaluasi. Nanti silahkan kalian isi ya.
Setelah itu dikumpulkan ke depan, silakan diisi sebagai bahan refleksi atau evaluasi ya. Evaluasi terhadap hasil pembelajaran hari ini. Oke, cukup bisa dikumpulkan. Ya. Oke, terima kasih. Kumpulkan. Oke, ya. Terima kasih anak-anak atas kehadirannya hari ini. Kalian saya tahu sekarang kondisinya adalah puasa plus pandemi ya. Kalian rela datang pagi-pagi ya. Dengan semangat kalian datang ke sini ingin menimba ilmu. Saya apresiasi jempol ya, bahkan 2 jempol ini untuk kalian. Namun tak lupa juga Bapak sampaikan tetap semangat dalam proses belajar untuk esok hari ya. Walaupun kondisinya puasa dan pandemi, terus tingkatkan motivasi belajar kalian. Salah satu atau ketua kelas pimpin berdoa untuk menutup proses pembelajaran kita hari ini. Silakan Mas Ridho. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Motivasi belajar kalian ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tibalah saatnya saya menyampaikan hasil refleksi saya pada modul T2, tepatnya pada aksi nyata 2.2. Perasaan selama perencanaan pembelajaran. Yang pertama, saya sangat merasa senang sekali. Yang kedua, mencari literasi dari berbagai sumber. Yang ketiga, menentukan PSE yang tepat yang akan saya terapkan pada RPP yang akan saya pakai. Yang keempat adalah menentukan langkah-langkah kegiatan yang sesuai dengan proses pembelajaran yang akan saya jalankan. Selanjutnya lagi, perasaan selama pelaksanaan pembelajaran di kelas. Tentunya saya merasa sangat senang. Yang kedua, memiliki pemahaman lebih terkait PSE, cara penerapannya bagaimana, PSE itu yang pas untuk siswa saya itu yang mana. Yang ketiga, memiliki banyak pengalaman tentunya. Yang keempat, bisa mengaplikasikan PSE secara langsung di kelas, tentunya bersama peserta didik atau anak-anak didik yang sudah saya laksanakan di depan. Target pembelajaran yang pertama, tujuan pembelajaran tercapai sesuai RPP. Memunculkan 2 PSE antara lain keterampilan relasi dan keterampilan yang bertanggung jawab. Ini sudah saya munculkan di RPP dan juga di proses aksi nyata 2.2. Jadi keterampilan relasinya adalah peserta didik saya antar kelompok itu saut-sautan ya, saling melempar pertanyaan dan menjawab. Dan keputusan yang bertanggung jawab ini adalah keputusannya anak memilih aplikasi yang akan digunakan untuk menggambar. Tanggung jawab yang dimiliki anak-anak adalah mereka mampu menunjukkan hasil gambar yang mereka pilih. Jadi gambarnya mereka yang memilih, aplikasinya mereka yang memilih, mereka bertanggung jawab. Kalau saya memilih aplikasi ini dan menggambar bidang ini, saya itu bisa. Nah, bentuk tanggung jawabnya mereka mampu menunjukkan hasil gambarnya yang sesuai dengan permintaan. Pembelajaran sesuai langkah kegiatan dalam RPP. Saya laksanakan proses pembelajarannya berurutan sesuai di langkah kegiatan dalam RPP. Memunculkan pembelajaran berdiferensiasi maupun PSE. Saya munculkan pembelajaran berdiferensiasi konten di depan karena saya sudah melakukan analisis ke peserta didik saya atau ke murid-murid saya. Akhirnya ketemu 6 anak suka menggambar menggunakan aplikasi AutoCAD, 5 anak suka menggambar menggunakan aplikasi SketchUp. Sesuai target bahwa peserta didik aktif dalam proses pembelajaran, sangat aktif sekali terutama pada saat memunculkan keterampilan relasi ini antar kelompok saut-sautan. Ya, saut menyaut artinya saling bertanya dan saling menjawab terkait dilema masing-masing kelompok. Rencana perbaikan yang pertama memunculkan lebih banyak PSE agar lebih bervariasi dalam proses pembelajaran. Ini tentu sekali. Melakukan analisis mendalam sebelum menyusun RPP, PSE, dan diferensiasi. Memberikan angket kepada peserta didik setelah selesai pembelajaran agar kita bisa melakukan perbaikan yang lebih baik ke depannya terkait proses pembelajaran. Meningkatkan keefektifan peserta didik dengan memanfaatkan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE. Ini rencana perbaikan saya ke depan, menambah wawasan dan ilmu terkait PSE dan penerapannya dalam proses pembelajaran. Oke teman-teman, mungkin itu
refleksi yang dapat saya sampaikan di proses aksi nyata saya pada modul 2.2 dalam Guru Penggerak. Terima kasih.